dalam hidup ini nggak cukup untuk fisik gitu. Nggak cukup sesuatu yang bersifat fisik. Ada sesuatu yang sifatnya itu maknawi. Maknawi. Dan ketenangan itu lebih cocok didudukan bukan dalam konteks fisik. Berarti kita sepakati dulu, tenang itu adalah sebuah faktor atau sebuah hal yang berkaitan bukan dengan materi. Yes, betul. Karena ada orang yang punya banyak materi, mereka tidak tenang. Meskipun mungkin mereka nyaman. Betul. Tapi ada orang yang nggak punya, mereka bisa tenang meskipun mereka tidak nyaman. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kembali lagi di channel saya ya. Saya selamat datang. Ya. Ini di tempat perosotan anak saya. Oh gitu. Iya, aku ingatnya ini kemarin becek. Becek. Sekarang sudah pakai sintetis ya. Terpaksa. Alhamdulillah. Dan ini sangat natural ya. Exposure-nya natural dari cahaya matahari. Jadi tiba-tiba nanti kita semakin glowing, jangan heran ya. Ini nggak natural nih. Ini ada asap-asap. Ini tiba-tiba. Tapi kalau asapnya ke bawah berarti ini dingin. Dingin, ya. Dan di luar ada suara-suara natural. Betul. Suara-suara orang lalu lalang ya. Iya. Antum tenang tinggal di sini. Tenang itu salah pemaknaan. Kan ini kan tenang di rumah. Ini kan rumah antum. Antum tenang nggak? Alhamdulillah Ustaz. Tenang. Sampai saat ini alhamdulillah. Ya. Apa beda antara tenang sama nyaman? Jadi kalau dasarnya itu teori ya, memang arsitektur itu sekarang itu sampainya pada kenyamanan. Yang bisa didefinisikan arsitektur ya. Arsitektur itu ada pada kenyamanan. Iya. Jadi bahkan menjadi satu bahasan khusus ya. Ada thermal comfort. Jadi kenyamanan thermal. Yang antum bilang kemarin adalah salah satu penelitian. Betul. Ada kenyamanan thermal adaptif. Jadi yang dibicarakan itu memang kenyamanan. Karena sesuatu yang bisa dirasakan. Kayak misalkan ini air suara air itu ketenangan natural. Iya. Kayak misalkan jadi kenyaman. Iya. Jadi kenyamanan itu ya kalau misalkan kita masuknya ke fisika bangunan ya, sesuatu yang terindah. Iya. Paduan daripada gerakan udara ya, radiasi matahari sama kelembaban. Tiga hal itu yang selalu dimainkan ya. Oh, makanya di sini ya, ini kelembaban. Ini untuk kelembaban, ini kelembaban. Radiasi matahari. Iya. Keterangan. Jadi kalau saya lihat ini tuh nggak ada AC sama sekali. Oh iya. Dan kita sebenarnya masih bisa nyaman tubuh itu. Dan tadi nggak berkeringat kan, kecuali di sini agak panas ya. Iya. Jadi ketika orang dengan kapasitas 5 sampai 10 ya di satu ruangan ini yang memang sirkulasinya bagus, kelembaban terjaga, lalu cahaya matahari langsung kita belokkan, kita tuh masih bisa nyaman. Itu nyamannya. Itu yang dikatakan nyaman berkaitan dengan fisik. Fisik ya. Jadi nyaman itu bisa dibilang kondisi di mana tubuh kita tuh netral secara ini. Kita nggak berkeringat, kemudian kita nggak ngerasa kegerahan. Aktivitas bisa dilakukan. Iya betul. Dan itu sesuatu yang fisika banget lah ya. Karena misalkan untuk naikin kelembaban kita bisa pasang kolam. Tapi kan kelembaban juga pada akhirnya bermasalah ketika kadar air di udara terlalu banyak, itu bisa menimbulkan panas. Kalau kemudian berkombinasi dengan panas matahari, itu jadi sumuk gitu. Betul. Tapi kalau kemudian kita atur lagi dengan gerakan udara, itu netral lagi. Itu mainan kenyamanan lah ya. Tapi kan judul bukuan tuh bukan nyaman di rumah. Nah makanya ini tuh buku yang sering disalahpahami dan orang kebanyakan ya bahkan banyak orang yang nggak expect gitu pada awalnya ngira ini tuh buku arsitektur, bukan. Iya. Ini bukan buku arsitektur ya, karena gambarnya nggak arsitektur. Karena kalau bangunan kayak ini bisa nggak sih? Itu agak susah ya. Bisa cuman mati. Itu salah paham. Jadi padahal buku ini bukan tentang arsitektural aja. Betul aja. Tapi tentang sesuatu yang dibalik itu ya, karena tadi kalau kita bicara kenyamanan itu tampilan fisik. Tapi ada lanjutan sebetulnya yang saya pahami ketika bahwa dalam hidup ini nggak cukup untuk fisik gitu, nggak cukup sesuatu yang bersifat fisik. Ada sesuatu yang sifatnya itu maknawi. Dan ketenangan itu lebih cocok didudukan bukan dalam konteks fisik. Ya, karena banyak orang yang rumahnya lebih nyaman dari ini. Lantainya bahkan kalau kita bicara di saat rumah orang sofanya 4 juta. Orang tuh bisa 400 juta.
Itu sofa berikut yang duduk kali ya? Enggak, serius. Tapi apakah misalkan tingkat kenyamanannya ya, itu bisa 400 kali lipat? Enggak juga. Iya kan? Aku yakin enggak. Enggak, makanya itu. Mamang-mamang itu di atas dipan tidur betul. aja. Nah itu pulos lagi sambil ngorok gitu. Jadi artinya kenyamanan. Tadi ketenangan itu sesuatu yang sifatnya fisik. Tapi kenyamanan itu sifatnya maknawi. Belum tentu orang yang bangun misalkan lantainya cuma di semen. Iya. Itu bisa sedangkan ada orang yang lantainya 1 meternya itu bisa 200 juta gitu. Itu lebih nyaman 200 kali lipat atau 2000 kali lipat dari orang biasa. Iya, enggak juga. Iya, artinya kan bukan fisik. Betul. Problem itu bukan fisik. Aku sepakat tuh. Nah, itu makanya. Karena itu kadang-kadang kalau kita berbicara tentang nyaman itu memang bisa secara fisik. Iya, fisik. Tapi ternyata belum tentu menghasilkan atau menghantarkan pada ketenangan. Betul. Karena ketenangan itu bukan soal fisik, harga atau fisik. Pertanyaannya, kalau aku kan tadi dengerin Antum ya. Boleh nggak kalau aku ngomong gini? Kalau nyaman itu adalah soalan fisik dan kalau misalnya tenang tuh yang Antum tulis di sini adalah soalan yang non fisik, berarti bisa nggak nih pertanyaannya agak tricky nih? Orang tenang tapi nggak punya rumah. Bisa aja. Nah, kan tenang di rumah. Bisa. Berarti karena ada orang punya rumah belum tentu tenang. Betul. Tapi bisa jadi ada orang nggak punya rumah tapi tenang. Bisa. Tapi karena nggak nyaman dong. Iya. Karena kontrak kan. Iya. Iya oke. Iya, karena yang dibahas di sini tuh sesuatu yang misalkan rumah itu kan rasa punya itu kan kalau dalam bahasa arsitektur itu psikologi teritori. Iya, atau orang itu butuh teritorial agar kemudian dia ngerasa nyaman. Oke, perasaan agar bisa ngontrol suatu. Kalau kayak binatang tuh wilayah lah ya. Wilayah, suatu itu. Dan itu juga bisa didapat baik itu punya atau nyawa. Oke. Iya kan? Tapi secara psikologi kan? Psikologi. Tapi kalau nyaman tetap nyaman. Tapi belum tentu tenang. Mahal, tetap aja nyaman. Iya. Tapi ini yang kita bahas adalah tenang. Ketenangan. Tapi berarti kita sepakati dulu tenang itu adalah sebuah faktor atau sebuah hal yang berkaitan bukan dengan materi. Yes, betul. Karena ada orang yang punya banyak materi, mereka tidak tenang. Meskipun mungkin mereka nyaman. Betul. Tapi ada orang yang nggak punya, mereka tetap merasa nyaman meskipun mungkin mereka mereka bisa tenang meskipun mereka tidak nyaman. Gitu ya. Kayak misalkan gini, Tad, untuk membedakan antara mudahnya gini, lebih mudahnya antara sesuatu yang kita asosiasikan dengan kenyamanan, kita artikan misalkan sesuatu yang madiyah, materi. Oke. Ketenangan, sesuatu yang maknawi. Ya, atau yang lebih atas lagi. Ya, ruhiyah. Kebahagiaan itu, happiness itu. Sesuatu yang sifatnya ruhiyah. Kayak misalkan kalau kita masuk pada satu ruangan, yang kita itu bisa ngerasain bunyinya, desibelnya yang lebih lembut. Kemudian ambience lampunya yang lebih enak, nyaman. Itu kan kita ngerasa nyaman. Ya. Itu kemudian perasaan itu disebut ya kenyamanan fisik. Oke. Tapi ada juga kita bisa ngerasa nyaman juga. Tapi pada saat itu kita lampunya bagus, ruangannya dingin, cahayanya remang-remang, kita merasa nyaman. Tapi di saat itu kita lagi punya masalah. Nah itu berarti nggak tenang. Nggak tenang. Tapi kalau kita bebas masalah juga, kita tenang. Tapi belum tentu kita bahagia. Ya itu betul lah. Kalau gitu bahagia ini level up. Kenapa tuh nggak tulis bahagia di rumah? Karena memang tujuannya itu untuk ngarahin ke yang lain. Oh, berarti buku kedua nih bahagia di rumah ya? Amin. Aku bahagia di surga. Amin. Berarti tenang adalah konsep metafisik sebenarnya. Konsep metafisik itu. Pertanyaannya, arsitek zaman sekarang menurut Antum kenapa cuma mengakses kenyamanan? Bukankah mereka juga pengen agar orang tuh tenang juga? Karena itu sesuatu yang pertama ya, kita itu kan diajarkan dari lembaga di instansi kita itu tidak membahas hal-hal yang sifatnya metafisik, ya. Tidak mengkonekkan itu ke sana gitu. Oh gitu. Iya. Karena yang dibicarain kalau misalnya bicara arsitektur apa fungsi, ya, kemudian estetika bentuk, kemudian bicara material, adapun bahasan yang sifatnya ketenangan ada di namanya psikologi arsitektur perilaku ada. Cuman yang diamati kan sesuatu yang kalau secara pandangan saya itu behavioristik gitu. Ya, perilaku yang teramati gitu. Tapi masalah ini kan susah dibawanya di bangku itu, di bangku kuliah. Itu butuh sesuatu pandangan yang lebih dalam. Terus keresahan Antum kenapa nulis buku ini? Emang berarti selama ini arsitektur yang Antum lihat misalnya, atau minimal ya kita nggak bisa bilang arsitektur semua lah, tapi yang terjadi di depan mata kita sekarang nih, apa sih yang Antum lihat kecenderungannya? Iya, kalau aku tuh ngelihat sesuatu yang
bukan arsitektur ya, kegelisahan itu bukan terhadap arsitek, tapi terhadap apa yang sering kita temui hari ini terkait dengan rumah. Iya. Jadi seolah-olah sekarang itu orang sepakat mengasosiasikan kebahagiaan, kemudian ketenangan, kenyamanan pada sesuatu yang sifatnya itu indrawi, jasmani. Physical. Itu aja sebetulnya. Berarti mereka salah mengartikan bahwasannya tenang sama nyaman. Iya. Oke. Itu. Dan itu kan dimafhumi oleh banyak orang. Bahkan standar kebahagiaan, standar kesuksesan itu semuanya itu kalau berkaitan dengan rumah itu pasti sesuatu yang sifatnya fisik gitu. Oh, aku ingat. Kadang-kadang kalau orang-orang di kampung tuh suka bilang begini, "Hah, kamu mau pergi umroh? Ya. Emang kamu udah punya rumah?" Iya. Nah, itu. Kamu mau pergi haji, rumah aja belum punya. Iya. Oh, berarti kayak gitu ya? Iya. Berarti rumah ini adalah seolah-olah mendahului semuanya. Betul. Dan akhirnya mereka bertitik pada melihat rumah tuh sekedar daripada kepuasan indrawi. Betul. Itu secara menurut antum ya, secara konsep tenang di rumah ini problemnya ada di mana? Problemnya cara pandang kita yang kemudian salah mengartikan bahwa kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan itu bisa didapat dengan sesuatu yang indrawi. Tapi boleh nggak sih kita punya rumah yang bagus gitu, maksudnya secara pandangan antum? Boleh. Kalau Ustaz gimana? Iya. Terus berarti problemnya bukan sekali lagi ya. Iya. Karena tenang di rumah ini adalah membahas tentang masalah emosional, tentang masalah apa tadi maknawi. Iya. Berarti sekali lagi mengaitkan dengan materi itu pasti salah. Tidak mesti salah sih. Kalau kurang tepat. Ada lanjutannya, harus ada. Gimana? Lanjutannya adalah ya sesuatu yang dimaknai kenyamanan itu harus ditingkatkan pada sesuatu yang sifatnya maknawi. Oke, berarti gini, kita perlu disclaimer dulu, jangan sampai orang-orang bilang kita cuma kayak nggak suka sama orang-orang punya rumah bagus. Rumah bagus nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena kalau antum bikin nggak mungkin rumahnya jelek kan. Betul. Artinya nggak ada masalah juga ketika rumah kita adalah sesuatu yang misalnya indah secara estetika. Karena memang yang kita cari adalah termasuk rumah yang nyaman. Karena nyaman tuh nggak dosa. Yang menjadi problematis bagi kita adalah ketika orang cuma menjadikan nyaman ini sebagai goals daripada rumah mereka. Betul. Sehingga mereka cuma mengira bahwasanya problem-problem mereka itu akan selesai dengan masalah-masalah indrawi. Memilih material yang paling mahal, bukan yang paling fungsional. Memilih rumah yang paling luas, bukan yang paling bermanfaat. Memikirkan rumahnya, bukan orang yang tinggal di dalamnya. Kayak gitu maksudnya. Iya, betul. Iya. Dan ini juga kalau kita lihat misalkan asosiasi cara pandang Al-Qur'an terhadap rumah. Itu kan di Al-Qur'an itu dijelaskan rumah itu bukan untuk semata-mata kenyamanan yang kita maksud tadi, tapi untuk ketenangan, sakinah itu. Sakinah, betul. Itu di surat apa ya tadi ya? An-Nahl kalau salah ayat 80. Allahu ja'alakum min buyutikum sakana. Dan Allah itu menjadikan bagimu rumah-rumah untukmu untuk apa? Sakana. Berarti memang itu yang menyebabkan orang Arab berkata bahwasanya maskanah itu artinya rumah. Karena dari kata sakana, di mana ditemukan ketenangan di dalamnya. Ketenangan. Oke, terus gimana ceritanya? Iya, ini itu dulu. Oh itu, berarti rumah itu adalah ketenangan. Kalau tidak tenang berarti bukan rumah. Aku jadi ngerti sekarang. Kenapa orang-orang Barat juga membedakan antara home dan house yang kita bahas kemarin. Berarti kalau orang bicara this is my house. Berarti dia sedang meng-highlight tentang materialnya apa, luasnya seberapa. Makanya kemudian ketika dia berbicara tentang house, yang selalu dilihat adalah sesuatu yang bersifat material. Betul. Tapi dia bilang, I'm coming home. Saya pulang ke rumah. Ya, itu maknawi ya? Maknawi. Bukan dia pulang ke fisiknya, tapi dia pulang pada kondisi ketenangan yang dia punya. Gitu nggak sih? Betul. Iya, ya kayak gitu. Jadi, kalau gitu apa yang membuat rumah itu tenang? Ini aku mau tanya supaya orang-orang pada ngerti omongan kita kan kita explore ya. Iya. Bangunan ini memberikan kenyamanan, yes. Bahwasanya ini tertata dengan baik, cahayanya bisa masuk dengan baik, kita merasa nyaman di sini. Semilir angin nih orang nggak bisa rasain. Iya. Ya kan, ada tambahan-tambahan tanaman, air, suara dan segala macam. Itu semua menghasilkan kenyamanan. Iya. Tapi kan antum bukan kembali ke sini. Betul. Karena itu kan. Apa yang membuat rumah antum tenang kalau gitu? Jadi di buku ini kita tuh di awal-awal saya tuh bawa pada 4 pendekatan bahwa kita menata rumah menata barang. Ada juga menata pikiran dan peran dan perilaku kita. Sebentar, jadi menata barang. Ya menata. Coba di sini tuh ada nih. Jadi pendekatan menata itu yang di awal. Nah ini
Menata pikiran. Yang pertama itu memang ini menata pikiran, kemudian menata ruangan, menata barang. Karena ketenangan bukan masalah fisik, maka yang pertama menata pikiran. Tapi ada menata ruangan. Menata ruang itu sesuatu yang berkorelasi dengan worldview bukan nanti. Hanya ruangnya aja. Iya, betul. Tapi menata ruang sehingga dia bisa menghasilkan pikiran yang baik. Iya. Nanti kita akan bahas juga ya menata pikiran dengan ruang. Yang ketiga menata barang. Barang kenapa barang ya? Karena hampir semua penyebab trigger kita, aktivitas kita itu barang-barang semua. Oke, pikiran, ruang, barang. Satu lagi. Peran dan perilaku. Menata manusia nggak ada nih? Iya, peran dan perilaku. Perilaku manusia. Jadi yang bisa, yang sifatnya maknawi, yang tidak terlihat, itu dua ini. Menata pikiran dan menata peran dan perilaku. Ya. Karena harus ada pembagian peran. Karena ruangan dan barang juga berhubungan sebenarnya. Betul. Karena orang bilang gini, mau lihat orang tuh pikirannya ruwet atau enggak, lihat aja kamarnya ruwet atau enggak. Iya. Gitu ya. Terutama sekarang tuh banyak konten-konten yang sifatnya itu hoarding disorder gitu. Iya, hoarding. Aku tahu, menumpuk barang. Iya, itu di Amerika banyak ya. Sekarang juga banyak di Indonesia juga. Iya gitu ya. Karena itu aku baru baca quotes kemarin. Katanya gini, ini tapi salah ya, tapi salah cara pandangnya, tapi aku senang maknanya. Iya. Jadi gini, setiap barang-barang mati itu menyerap energi barang-barang hidup. Kata dia. Jadi maksudnya barang-barang tidak berguna itu menyerap energi barang-barang hidup. Ya itu mungkin menyederhanakan hal ya. Decluttering sih sebenarnya. Jadi jangan numpuk barang-barang di gudang karena itu menyerap energi hidupmu. Aku pikir ya juga sih, karena kalau kita ngelihat ruang itu ternyata tidak hanya isinya, tapi ruang kosong itu juga memberikan sebuah efek. Betul. Ya kayak orang baca tulisan aja. Lu pernah lihat PPT orang-orang tua nggak sih? Tahu. Yang layarnya bisa kotak, bukan yang kotak 4 tulisan semua. Iya. Dan semakin banyak tulisan semakin bagus. Dan lu pernah lihat nggak PPT anak-anak muda? Gambar nggak ada tulisan bahkan kadang-kadang. Cuma ruang kosong terus dikasih titik di tengah tes. Atau segera. Betul. Nah, itu kan ruang memberikan sebuah. Jadi yang menempati itu termasuk yang menempati adalah ruang kosong itu juga menempati. Gimana cara ngomongnya? Kehampaan itu juga merupakan barang. Kesadaran itu kan di salah satunya bisa dicapai dengan terlibatnya semua indera kita pada hal-hal yang kemudian ingin kita bangun kesadaran itu. Semakin terlibat dalam kemudian pengalamannya semakin banyak, itu semakin timbul kesadaran. Karena dari kesadaran itu muncul pemaknaan. Nah, tenang itu bagian dari pemaknaan, bukan dari fisik. Karena ketenangan itu adalah dari hasil pemaknaan. Pemaknaan tuh kalau kita bisa melibatkan seluruh indera kita pada sesuatu. Berarti sebenarnya bisa dikatakan nggak sih kalau kita bicara tentang ketenangan di rumah? Berarti bagaimana cara kita tuh melakukan pemaknaan terhadap segala sesuatu yang ada di rumah kita? Makanya salah satu bagian terpenting itu bagaimana kita menata pikiran kita.